Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ustazah Ainun. Nah, untuk hari ini Ustazah Ainun akan menyampaikan tentang materi bahasa Indonesia. Tetapi sebelumnya Ustazah ingin bertanya terlebih dahulu, apa kabar anakku yang soleh dan solehah hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk lebih afdolnya kita sebelum memulai pembelajaran kita ini ya hari ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan tetap semangat dan juga sudah mulai siap belajar ya. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Kita mulai sekarang berdoa terlebih dahulu ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin. Nah, untuk hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang tema 6, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2 bahasa Indonesia. Ya. Di tema ini, di tema 6 ya, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2 bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya dan mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Ingat, yang pertama adalah tanda tanya pada kalimat tanya dan yang kedua adalah kata tanya dalam kalimat tanya. Berbeda ya nak ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, mari bersama-sama kita simak terlebih dahulu. Seperti biasa, Ustazah Ainun akan menjelaskan tentang satu firman Allah. Nah, untuk hari ini Ustazah Ainun akan menjelaskan tentang firman Allah yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran surah An-Nahl ayat 43 ya nak ya. Nah, di dalam surah ini Allah menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang lebih mengetahui ilmu yang ingin kita pelajari ya nak ya. Jadi tidak boleh sembarang kita belajar kepada orang-orang yang ilmunya tidak pas atau tidak sesuai dengan ilmu apa yang ingin kita ketahui ya nak ya. Jadi jangan sampai seperti ibaratkan malu bertanya sesat di jalan, atau malu bertanya kita tidak akan mengetahui ilmunya ya nak ya. Jadi selalu jangan malu untuk selalu bertanya kepada orang-orang yang mengetahui ilmu yang ingin kita ketahui ya nak ya. Sampai di sini paham ya nak ya? Alhamdulillah. Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baiklah, Ustazah Ainun akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Ingat ya, tanda tanya, yaitu tanda tanya ya nak ya. Yang pertama adalah tanda tanya pada kalimat tanya, yaitu yang pertama yang harus kita kepahami adalah bahwa kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Jadi kalau kita ingin mengetahui sesuatu itu disebut kalimat tanya ya nak ya, bukan kalimat perintah atau kalimat larangan ya, tapi kalimat tanya, yaitu untuk menanyakan sesuatu ya nak ya. Nah, itu adalah disebut kalimat tanya. Paham ya nak ya? Kalimat tanya itu digunakan untuk yang pertama tadi untuk mengetahui sesuatu, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui informasi ya. Kalau kita ingin tahu informasi tertentu, maka kita menggunakan kalimat tanya ya nak ya. Misalnya ingin tahu informasi kapan mulai libur sekolah, kapan mulai masuk sekolah, berarti kita tanya misalnya kepada Ustazah Ainun, kapan ya kita mulai libur sekolahnya, atau kapan kita mulai UAS, atau kapan kita mulai masuk kembali
kembali. Nah, itu adalah kalimat tanya yang memerlukan atau yang diperlukan untuk jawaban suatu informasi ya nak ya. Nah, kemudian kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya. Nah, seperti ini ya nak ya, tanda tanyanya ya, seperti pancing ya, tapi ada titik di bawahnya. Nah, ini selalu ditulis di akhir kalimat. Tanda ini ya, selalu ditulis di akhir kalimat. Ya, ingat ya, tidak mungkin di depan kalimat, tidak mungkin, pasti di akhir kalimat. Nah, kemudian kalimat tanya itu harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Jadi tidak mungkin misalnya kita ingin bertanya, Ustazah Ainun kapan mulai libur sekolah, kan tidak mungkin, Ustazah Ainun kapan berhenti mulai libur sekolah. Nah, itu tidak boleh ya nak ya. Itu namanya di samping tidak sopan juga tidak pas dengan intonasi kalimat bertanyanya ya nak ya. Jadi kalau kalimat tanya itu harus intonasinya harus tepat. Misalnya, kapan waktu libur sekolah? Kemudian kapan kita mulai membersihkan kelas? Kapan terakhir kita akan bertemu kembali? Nah, atau kapan kita akan memulai belajar bersama. Nah, itu seperti ada pertanyaan yang di situ dengan nada intonasi yang pas ya nak ya. Paham ya nak ya sampai di sini? Jadi jangan sampai salah intonasi ya, kalimat bertanya tetapi intonasinya kalimat perintah. Jadi tidak pas ya nak ya. Bisa dipahami ya nak ya sampai di sini ya? Ya, alhamdulillah. Bisa kita lanjutkan? Bisa, alhamdulillah. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan yaitu tentang mengidentifikasi kata tanya pada kalimat tanya. Kalau yang tadi adalah tanda tanya, kalau yang sekarang adalah kata tanya ya nak ya. Kata tanya pada kalimat tanya. Nah, ciri kalimat tanya yaitu memiliki tanda tanya seperti ini ya. Nah, jadi kalimat tanya itu selalu memiliki tanda tanya seperti ini ya nak ya. Nah, kemudian tanda seperti ini, tanda tanyanya ya, maaf, tanda tanyanya itu berada di akhir kalimat, pasti selalu berada di akhir kalimat. Nah, selain tanda tanya seperti itu tadi ya nak ya, kalimat tanya itu juga memiliki kata tanya ya nak ya. Jadi memiliki kata tanya. Selain tanda tanya seperti ini, maka kalimat tanya memiliki kata tanya juga ya nak ya. Bisa dipahami ya nak ya. Jadi ada dua, yaitu kata tanya dan tanda tanyanya ya nak ya. Paham ya nak ya? Nah, bisa dilanjutkan ya. Alhamdulillah, kita lanjut. Di samping ciri-ciri tadi, maka di dalam identifikasi atau mengidentifikasi kata tanya pada suatu kalimat itu memiliki 6 kata tanya. Jadi ada 6 kata tanya ya. Ada 6 kata tanya ya nak ya. Yang pertama adalah yaitu apa, yaitu kata tanya apa yang diawali dengan apa, yaitu untuk menanyakan sesuatu. Jadi misalnya kita ingin bertanya sesuatu, maka kita menggunakan tanda tanya apa yang pertama kalimatnya ya. Misalnya, apa yang dimaksud dengan DBD, atau apa yang dimaksud dengan bumi bundar ya, atau apa yang dimaksud dengan sholat duha. Nah, itu pertanyaannya diawali dengan apa ya nak ya, apa, karena kita ingin mengetahui sesuatu, menanyakan sesuatu. Nah, kemudian yang kedua adalah di mana. Nah, kalau di mana yaitu untuk menanyakan tempat ya. Nah, kan tidak mungkin kalau menanyakan tempat pakai apa, tetapi menggunakan di mana. Jadi di manakah letak batu Hajar Aswad? Nah, pasti jawabannya di kota Mekah, di pojokan Ka'bah ya nak ya. Ya, seperti itu. Atau di manakah letak bambu runcing di kota Pontianak? Nah, pasti semuanya tahu ya, ada di depan Universitas Tanjung Pura. Nah, itu menanyakan suatu tempat ya nak ya. Atau di mana rumah Zahra misalnya kan, ada di
Jalan Adi Sucipto, gang misalnya Gang Tani nomor 124 misalnya, seperti itu ya nak ya. Nah itu contohnya. Nah kemudian yang ketiga yaitu mengapa. Nah kalau mengapa itu untuk menanyakan sesuatu atau sebuah alasan ya, alasan atau sebabnya. Misalnya mengapa banjir terjadi di Kota Mempawah? Nah, itu pasti kita jawabnya sebab di sana kemarin curah hujannya sangat tinggi dan ditambah lagi dengan air laut yang meluap sehingga terjadi banjir. Nah, seperti itu ya nak ya. Jadi sampai di sini paham ya nak ya, dari apa, di mana dan mengapa, sudah mengerti ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, siapa. Nah, kalau kalimat siapa pertamanya itu untuk menanyakan orang. Jadi, siapa ya orang yang datang tadi pagi? Atau siapa ya yang telah membantu saya tadi sehingga saya cepat selesai padahal saya tidak mengetahuinya? Atau mungkin kita sedang ke belakang kemudian ada yang membantu kita diam-diam ya nak ya. Atau siapa ya yang menjadi juara umum di sekolah SDIT Al-Karimah? Jadi kita untuk menanyakan orang ya nak ya, itu diawali dengan kata siapa. Tidak mungkin kapan orang yang juara satu di SDIT Al-Karimah, tidak mungkin ya nak ya, pasti salah dalam penempatan kata pertamanya ya. Jadi siapa itu untuk menanyakan seseorang atau orang. Nah kemudian yang kelima yaitu kapan. Nah kapan itu untuk menanyakan waktu. Nah ini biasanya kita kalau ingin mengetahui kapan waktunya ya, itu pasti memakai kata kapan ya nak ya. Nah kapan ya waktu libur sekolah akhir semester tahun ini? Nah, atau kapan ya kenaikan kelas? Nah, atau kapan kita kembali offline? Atau kapan kita akan melakukan kegiatan kerja bakti di sekolah sama-sama? Nah, itu ya. Jadi yang ditanyakan ada waktu, kapan? Berarti entah itu lusa, esok jawabannya, atau tanggal 12, 13 dan seterusnya ya. Itu jawaban dari kalimat atau kata tanya yang diawali dengan kapan. Nah, kemudian yang terakhir itu yang keenam yaitu bagaimana. Nah, untuk kata bagaimana ini untuk menanyakan penjelasan, suatu penjelasan yang ingin kita ketahui ya. Misalnya bagaimana ya cara mengendarai sepatu roda misalnya gitu kan. Pasti pertamanya kita harus berpegang dulu terlebih dahulu, kemudian yang pertama pasti memasang sepatu roda dulu ya nak ya, memasang sepatu roda, kemudian belajar berdiri tegak dengan bantuan seseorang atau memegang tiang dulu, kemudian mencoba berjalan pelan-pelan ya nak ya. Nah seperti itu. Atau bagaimana ya cara menyelesaikan soal MTK yang tadi pagi yang saya tidak begitu paham, atau bagaimana caranya mencuci pakaian yang kotor ini cepat bersih, nah, dan lain-lain ya nak ya. Itu kalau kita ingin suatu penjelasan ya nak, atau suatu cara tertentu ya nak ya. Nah sampai di sini anak-anak sudah paham? Ada yang belum mengerti nak? Alhamdulillah kalau semuanya sudah mengerti ya. Mudah-mudahan anak-anakku selalu semangat. Nah, kesimpulan dari semua yang sudah Ustazah sampaikan tadi, bagaimana kita mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya tadi enak ya, sudah kita itu bahwa kalimat tanya itu ada tandanya, yaitu tanda kayak tanda tanya seperti ini dan selalu ditulis di akhir kalimat. Nah, dan untuk menanyakan sesuatu, menanyakan informasi ya, itu yang digunakan untuk kalimat tanya. Sedangkan untuk mengidentifikasi kata tanyanya ya, itu adalah siapa, kapan, bagaimana ya nak ya, dan di mana atau siapa. Nah itu termasuk identifikasi kata tanyanya ya. Jadi awal kata tanya itu ada awal
kalimat untuk bertanya, sedangkan tanda tanya adalah tanda yang seperti ini ya, yang digunakan pada akhir kalimat, kemudian digunakan untuk mencari informasi, untuk menanyakan sesuatu. Nah, bisa dipahami ya nak ya, jadi bisa bedakan ya tanda tanya dan kata tanya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga bisa dipahami. Jika ada sesuatu yang belum jelas, boleh tanya Ustazah Ainun langsung ya nak ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa selalu cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, baca doa sebelum dan sesudah kegiatan, jaga sholat 5 waktunya, jaga adab dan akhlaknya, juga jaga ibadah yang lainnya ya nak ya, juga murojaah jangan lupa, dan jaga tilawahnya. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu pandemi ini dan juga kabut asapnya, dan kita bisa belajar seperti biasanya ya nak ya. Ustazah akhiri, mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata dari Ustazah Ainun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.